Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Arisa Putra, saya dari kantor perisai BPJS Ketenagakerjaan, PT Wildan Rizky Abadi. Mohon izin, saya ingin mempresentasikan terkait program program Jam Sostek atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah khususnya untuk sektor BPU ya, bukan penerima upah, atau untuk sektor pekerja informal atau juga disebut sebagai pekerja mandiri. Pekerja informal atau pekerja mandiri ini merupakan eh, jenis pekerjaan yang paling banyak di Indonesia karena ini mencapai lebih dari 80% di Indonesia, yaitu terdiri dari para UMKM, ojek online, kemudian driver pribadi, pembantu rumah tangga, pengacara, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali untuk jenis pekerjaan yang satu ini atau pekerja informal ini. Nah, saya ingin mengajak dan juga memperkenalkan satu program terbaru yang dari pemerintah di mana ini merupakan program pokok atau program dasar yang diberikan untuk Bapak Ibu semua khususnya para pekerja informal. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung di BPJS Ketenagakerjaan ini, maka Bapak Ibu bisa akan mendapatkan atau manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di antaranya adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, ya, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Dan juga penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan. Jadi misalnya kita berdagang gitu, nah, maka seluruh aktivitas kita dari rumah hingga ke lokasi jualan kita, ketika terjadi musibah di antara itu keduanya, maka kita akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian seperti terjatuh, terpukul, tertabrak atau lain sebagainya ya. Nah, cuman untuk khusus di jaminan kecelakaan kerja ini ada beberapa program yang hampir sama. Salah satunya adalah program dari apa namanya yang di jalan itu, eh, mohon maaf saya agak lupa, nanti saya ingat-ingat lagi. Tapi kalau ketika kita kecelakaan di jalan raya itu nanti akan otomatis tercover oleh asuransi yang disediakan oleh jasa marga ya, oleh jasa marga. Itu kalau jasa marga itu hanya bisa mengcover ketika terjadi kecelakaan dua ya. Jadi antara misalkan motor dengan motor, motor dengan mobil, mobil dengan mobil gitu. Tapi kalau kecelakaan tunggal itu tidak bisa. Nah, untuk khusus kecelakaan tunggal ini nanti bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Nah, di mana nanti untuk manfaat dari kecelakaan kerja ini salah satunya untuk pengobatan dan perawatan ya melalui rumah sakit yang sudah bekerja sama melalui PLKK. Kemudian juga akan mendapatkan santunan 100% dari gaji yang dilaporkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu selama mengalami kecelakaan kerja tersebut tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan dari Bapak Ibu semua. Kemudian program promotif, preventif dan juga return to work. Jadi nanti selama Bapak Ibu mengalami kecelakaan tersebut, nanti akan banyak sekali program termasuk sampai program pemberdayaan Bapak Ibu bisa sampai bekerja kembali. Itu nanti akan didampingi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian manfaat yang lain adalah manfaat pengangkutan ya, untuk darat 5 juta rupiah, laut 2 juta, udara maksimal 10 juta. Ini juga termasuk biaya perawatan dan pengobatan. Ini unlimited ya Bapak Ibu. Unlimited artinya berapapun yang dibutuhkan itu nanti akan ditanggung sesuai kebutuhan tanpa terkecuali ya. Tidak ada pengecualian. Karena ini adalah program pemerintah. Sementara tidak mampu bekerja atau STMB itu nanti akan ada juga santunan tadi. Nanti sampai bekerja kembali. Nah, ketika cacat eh, ada santunannya juga. Ketika meninggal dunia juga ada. Ini saya agak cepat saja. Untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja ini banyak sekali, termasuk tadi ketika meninggal dunia itu juga akan
maksimal 2 orang anak akan mendapatkan beasiswa dari TK sampai ke perguruan tinggi ya. Ini juga termasuk dari manfaat dari kecelakaan kerja ini, JKK ya. Ini untuk pembelian alat bantu pendengaran, kemudian juga untuk anggota tubuh yang lain yang mengalami cedera karena kecelakaan. Ini juga yang lain, termasuk penggantian kacamata juga bisa. Maksimal 1 juta rupiah. Nah ini ya untuk TK sebesar 1.500.000 per tahun, SMP 2 juta. Ini TK sampai SD ya, 1.500.000 per tahun. Kemudian SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, dan ketika sudah kuliah nanti 12 juta per tahun. Nah ini untuk program Return to Work, ini adalah program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mendampingi dan memberdayakan Bapak Ibu hingga mampu kembali untuk beraktivitas dan bekerja. Nah ini termasuk ketika Bapak Ibu harus dirawat di rumah pun ini juga kami tanggung Bapak Ibu dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini masa kadaluarsa dari klaim jaminan kecelakaan dan PHK. Ini kalau program PHK dinyatakan kadaluarsa apabila PHK lebih dari 3 tahun gitu, terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Kemudian apabila PHK telah kadaluarsa, maka pemberi kerja atau peserta tidak berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja ya atau PHK. Kemudian hak peserta untuk menuntut manfaat kecelakaan kerja dan PHK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal tegaknya diagnosis PHK, apabila tanggal diagnosis PHK tidak lebih dari 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir. Telah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal kecelakaan kerja. Jadi misalnya kecelakaannya tahun 2017 gitu, nah ini sudah 2022, maka sudah 5 tahun dan itu tidak bisa diklaimkan. Harusnya begitu kejadian langsung laporan ya, biar lebih. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat dari jaminan kematian. Ini jaminan kematian ini yang disebabkan oleh apapun ya, baik itu karena sakit, sakit biasa atau yang lain. Terkecuali itu karena bunuh diri itu tidak bisa atau korban kekerasan ya, itu juga tidak tercover. Manfaat kematian ini dari jaminan kematian ini atau JKM, yang pertama santunan kematian sebesar 20 juta, santunan berkala sebesar 12 juta, dan juga biaya pemakaman sebesar 10 juta. Ini biasanya akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu secara langsung ya, cash tunai di awal dengan total 42 juta rupiah. Ini Kemudian yang ketiga adalah program jaminan hari tua. Ini yang digadang-gadang oleh para pekerja informal supaya mereka memiliki tabungan di masa tuanya. Ini hebatnya nabung di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada biaya admin Bapak. Bahkan biasanya itu hasil pengembangan dari saldo JHT Bapak Ibu itu di atas rata-rata suku bunga bank ya. Jadi bertambah bukannya berkurang malah justru bertambah terus nih jaminan hari tuanya tabungan Bapak Ibu. Ini ada banyak sekali. Ini saya percepat saja. Oke.